Tujuannya bukan melarang, tapi meminta menteri-menteri dan pejabat-pejabat setingkatnya menunda untuk bertemu dengan pimpinan DPR dan alat kelengkapan, memberikan kesempatan kepada DPR untuk melakukan konsolidasi kelembagaan. Mungkin hari ini akan dilaporkan ke Presiden tentang bagaimana konsolidasi kelembagaan DPR sudah tercapai dalam beberapa hal. Itu yang akan dilaporkan. Pemerintah sangat berharap supaya konsolidasi kelembagaan internal di DPR-nya sudah betul-betul terjadi sesegera mungkin. Jadi tidak ada maksud dari pemerintah untuk menunda-nunda lebih lama. Yang jelas dari awal surat edaran tanggal 4 November itu tujuannya untuk tidak mempertajam friksi di DPR. Tujuannya adalah kami menjaga jarak yang sama dengan semua kelompok yang ada di DPR supaya DPR bisa leluasa melakukan konsolidasi internalnya. Ya, meski akhirnya Presiden Joko Widodo mengizinkan sejumlah menteri untuk menghadiri rapat di DPR, namun adanya surat larangan dari Mensescap awal bulan lalu sempat membuat hubungan parlemen dan pemerintah retak. Sejumlah politisi Senayan berang karena sejumlah agenda rapat dengar pendapat dengan sejumlah menteri tertunda akibat surat larangan tersebut. Menteri menghindar parlemen berang. Inilah yang terjadi antara legislatif dan eksekutif selama 3 pekan terakhir. Bukan tanpa sebab, sejumlah anggota DPR kecewa karena rapat dengar pendapat dengan sejumlah kementerian yang seharusnya sudah digelar selama 3 minggu kemarin harus terbengkalai akibat adanya surat larangan dari Menteri Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto. Sementara pemerintah beralasan sejumlah menteri belum bisa memenuhi undangan DPR karena kondisi DPR yang belum solid. Sejumlah pengamat menilai surat edaran Mensescap tertanggal 4 November tersebut sebagai sebuah tindakan yang salah kaprah dan melanggar konstitusi. Bahkan beberapa anggota DPR menganggap ketidakhadiran sejumlah menteri di Gedung Wakil Rakyat sebagai bentuk perlawanan terhadap parlemen dan justru akan merugikan sang menteri. Namun kini setelah sejumlah alat kelengkapan dewan terbentuk pasca rusuknya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, kemarin Presiden Joko Widodo akhirnya mengizinkan para pembantunya untuk menghadiri rapat di DPR. Semoga saja pasca diperbolehkannya jajaran Kabinet Kerja untuk menghadiri rapat di DPR, hubungan eksekutif dan legislatif bisa semakin harmonis. Dengan harapan kedua lembaga tersebut dapat segera bekerja untuk kepentingan rakyat.